kita turuti, wajib kita imani. Wajib kita percaya takdir Allah. Selamat malam pemirsa. Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber meninggal dunia pada hari Kamis pagi di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta. Umat Islam kehilangan seorang pendakwah yang dikenal sebagai sosok yang menyejukkan. Lahir di kota suci Madinah, Arab Saudi, almarhum mulai berdakwah di Indonesia pada tahun 2008. Sangat cinta dengan Indonesia, itulah alasan almarhum memilih hijrah dan menjadi warga negara Indonesia. Bagaimanakah sebenarnya sosok almarhum dan apa saja keteladanan dari almarhum? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Sebelum memulai perbincangan pada malam hari ini, kita akan simak informasi berikut ini. Ya, langsung kita akan memulai perbincangan pada malam hari ini. Sudah hadir di studio Metro TV dua orang narasumber. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Jaber, adik kandung dari Syekh Ali Jaber, dan juga telah hadir Ustadz Yusuf Mansur. Dan nanti dari luar studio juga akan ada beberapa narasumber lain seperti Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah, Ustadz Das'ad Latif, dan Muhammad Gifari Akbar, seorang anak angkat Syekh Ali Jaber. Kita akan sapa dulu sejumlah narasumber yang ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz dan juga Syekh. Mungkin saya mau mulai berbincang juga dulu dengan Syekh Muhammad Jaber. Kami tentunya atas nama segenap jajaran dan juga segenap karyawan Metro TV mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum. Syekh, sebetulnya mungkin bisa diceritakan masa kecil ketika di Madinah itu seperti apa, Syekh? Mungkin masih ingat waktu kecil nih. Insyaallah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Metro TV, terima kasih kepada Ustaz Yusuf Mansur, jazakumullah khair jazak. Semoga amal saleh Syekh Ali Jaber diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya selalu mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah. Masya Allah, khususnya tadi Jumatan ribuan masjid yang melaksanakan salat ghaib untuk Syekh Ali Jaber, bukan hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri. Luar biasa. Ya, semoga ini tanda Allah mencintai beliau, kabulkan amal beliau. Ya, kalau kehidupan beliau masa kecil itu seperti biasalah, seperti orang-orang biasa. Pernah saya cerita, pernah ada tamu datang ke rumah saya. Ketika beliau datang ke rumah saya, melihat anak-anak saya di luar lagi main. Ustaz Yusuf sendiri tahu anak-anak saya, bukan anak yang rajin baca Quran setiap jam, setiap waktu di masjid, ya biasa, biasa, suka main, ya suka nonton TV, tetapi ada waktu untuk Al-Quran. Ya, beliau orang biasa, sederhana, main bersama, ya nonton TV, ya tetapi waktu Al-Quran itu luar biasa. Ada waktu Al-Quran yang rutin setiap hari. Waktu buat Quran. Waktu buat Al-Quran ini nggak boleh kita sibuk dengan yang lain. Setelah kita selesai tugas, selesai waktu Al-Quran, buat Al-Quran ini bebas. Itu yang sering saya juga sampaikan ketika saya ketemu santri-santri di pesantren, saya sampaikan bahwa itu anugerah Allah kepada kalian. Kalian tetap di pesantren dari pagi sampai malam. Kita di Madinah nggak ada. Oh, Di Madinah nggak ada pesantren. Berarti kita maksud saya nggak ada waktu ya, dari pagi sampai malam. Ini kesempatan. Kita hanya ba'da asar sampai maghrib. Kita ke masjid, tahfizul Quran, itu kelas ya. Namanya ke masjid, baca Al-Quran, tahfizul Quran sampai maghrib. Dalam waktu yang singkat itu, subhanallah, Syekh Ali Jaber sendiri, beliau bisa hafal Al-Quran. Bahkan beliau seorang yang di antara teman-teman, dia
hafalan beliau, bacaan beliau luar biasa. Oke. Ya, unik luar biasa. Artinya semasa kecil memang seperti anak kecil pada umumnya begitu ya, Syekh biasa. ya. Nah, betul. Jaraknya kan sekitar 6 tahun sama almarhum ya. Betul. Jaraknya. Itu apa sih yang nasihat-nasihat dari sang kakak kepada Syekh yang paling diingat sampai sekarang? Mau nasihat dulu atau sekarang? Dulu dan sekarang mungkin yang paling ingat, yang paling diingat. Ya, Masya Allah, jujur saja kita orang biasa. Syekh Ali juga orang biasa. Sederhanalah kehidupan kita dan juga agama kita, amal saleh kita biasa. Orang yang paling dekat mereka tahu sendiri. Ya, maksud saya orang biasa aja. Biasa maksudnya seperti apa ya? Kita bukan malaikat. Oke. Biasa. Bukan 24 jam dalam ibadah dan baca Quran. Tapi nasihat beliau, hati-hati jangan kita jauh dari Al-Quran. Walaupun waktunya sedikit. Karena sedikit itu memberkahi kehidupan kita. Nah, itu yang sering nasihat beliau. Mungkin kadang-kadang kita sibuk, walaupun sibuk dalam urusan dakwah atau urusan dunia, harus ada waktu. Baca, murajaah. Itu saja waktu yang sedikit, itu nasihat beliau. Jangan sampai lewat satu hari tidak punya waktu sedikit sama Al-Quran. Oke. Ustadz Yusuf Mansur mungkin mengenal juga sosok almarhum ini. Kalau tadi dikatakan kami orang biasa, ilmu agama juga biasa. Artinya ada kerendahan hati di situ begitu ya. Artinya tidak ada arogansi yang kadang kita temukan juga mungkin dari pendakwah-pendakwah yang lain, ulama-ulama yang lain. Mungkin ada sisi-sisi itu. Nah, kalau Ustadz Yusuf Mansur sendiri melihat almarhum tuh sosok yang seperti apa? Ya, pertama Syekh Muhammad ini emang ya karena ketawaduannya, makanya ceritanya seperti itu. Wong 12 bersaudaranya hafiz-hafizah semua kan gitu, 30 juz sejak kecil. Dan juga berasal dari ayah dan ibu yang hebat sekali. Ayahnya beliau imam di salah satu masjid di kota suci Madinah, dan nggak pernah ketinggalan sholat subuh puluhan tahun. Ya wajar juga anak-anaknya bisa kayak Syekh Ali dan seperti Syekh Muhammad. Dan karakter itu mungkin juga melekat kepada Syekh Ali karena kecintaan dari orang tuanya itu sendiri terhadap Rasulullah ya Allahumma shalli wa sallim asar atau pengaruh dari kota suci Madinah nempel sekali sama Syekh Ali dan adik-adiknya sampai hari ini gitu. Jadi keberkahan Quran, keberkahan kemudian Nabi besar Muhammad SAW, dan keberkahan orang tua. Nah ini yang bisa diteladani oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kesederhanaan itu gimana sih kalau dari seorang Yusuf Mansur melihat almarhum dan juga mungkin adiknya, kesederhanaan dalam tutur kata, dalam perbuatan, ini gimana bisa diterjemahkan? Iya, jadi kesederhanaan itu tidak tampak ketika bicara tentang impian. Ya, kesederhanaan itu bicaranya soal penampilan. Dan memang kan orang Arab ini sederhana ya, bajunya ya putih gini aja gitu kan. Jadi mau Senin, mau Selasa, mau Rabu, mau Kamis, mau Jumat, mau Sabtu ya sama. Betul, kemarin ada TV, kok Syekh nggak ada yang baju lain? Ada 10 doang, tapi semuanya putih. Oke, baik. Kita akan juga menyapa ada sosok anak muda. Ini bernama anak angkat dari almarhum Akbar ya. Akbar yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, Mas Akbar. Akbar ini diangkat anak. Ya, nanti kita akan berbincang juga tentunya dengan Mas Akbar. Assalamualaikum, Mas Akbar. Baik, nanti kita akan berbincang tentunya dan pemirsa tetaplah bersama kami. Special Dialog akan hadir usai jeda.
Inilah secuil potret kegiatan Syekh Ali Jaber, ulama yang dikenal dekat dengan berbagai kalangan masyarakat, termasuk kalangan artis dan selebritas. Dalam kesempatan lain, Syekh Ali Jaber tampak membimbing artis Irfan Hakim tahsin surat Al-Fatihah. Syekh Ali Jaber merupakan ulama yang tak hanya berkiprah di bidang agama. Syekh Ali Jaber juga turun langsung membantu kelompok masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi. Memang mohon maaf, tidak bisa banyak kita memberikan perhatian. Kami sebagai saudara, sesama muslim, bahkan sesama manusia, karena kita dalam hal seperti ini, kita tidak mempandangi agama ya, kita harus juga melihat kemanusiaan. Namun umat Islam Indonesia kini tak dapat lagi menikmati siraman rohani dan kemurahan hati Syekh Ali Jaber. Kamis pagi, Syekh Ali Jaber meninggal dunia di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta. Almarhum dimakamkan pada Kamis sore di Kompleks Pondok Pesantren Darul Quran, Tangerang, Banten. Pada 29 Desember 2020, Syekh Ali Jaber mengumumkan dirinya positif COVID-19. Almarhum mengaku tidak menduga bakal terpapar virus corona, padahal selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Coba bayangkan, saya jarang ketemu siapa-siapa. Kalaupun ketemu, selalu saya patuhi protokol, jaga 3M, kemudian menjauh dari kerumunan dan keramaian. Tapi subhanallah, kalau sudah qadarullah, wal hadar la yunji minal qadar. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, pasti dapat ujian. Tidak berapa lama kesehatan Syekh Ali Jaber memburuk hingga masuk ruang ICU. Pekan lalu, kondisinya dikabarkan membaik. Namun Syekh Ali Jaber akhirnya meninggal dunia saat telah berstatus negatif COVID-19. Konten dakwah almarhum Syekh Ali Jaber selalu meneduhkan. Bahkan saat menjadi korban penusukan di Lampung beberapa waktu lalu, almarhum segera tampil untuk mendinginkan suasana dan menjaga persatuan bangsa. Saya juga berpesan kepada seluruh umat, mohon tetap tenang, jangan terlalu gampang terpancing, diadu domba di antara kita. Ini kejadian qadarullah, tidak dikaitkan dengan apapun, dengan isu apapun. Syekh Ali Jaber juga mendukung keberagaman di tengah masyarakat. Bagi almarhum, perbedaan cara berpikir merupakan sunatullah. Ini semua perbedaan tidak mungkin bisa disatukan. Jangan harap satu saat NU sama Muhammadiyah jadi satu. Satu pandangan, satu pemahaman. Tidak bisa. Karena itu lawan sunnatullah. Sunnatullah, Allah menciptakan manusia dengan adanya perbedaan. Kenapa tidak bisa disatukan? Karena beda otak. Dan tidak bisa jadikan manusia satu otak, satu fikiran, satu pandangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umat Islam di Indonesia berduka atas berpulangnya Syekh Ali Jaber. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosanya dan menerima seluruh amal solehnya. Dan pemirsa, seperti kita ketahui bahwa Syekh Ali Jaber memiliki seorang anak angkat yang dulunya adalah seorang pemulung di Kota Badung, Jawa Barat. Sang anak angkat yang berusia 16 tahun ini bernama Muhammad Ghifari Akbar, di mana awal perkenalannya dengan Syekh Ali Jaber bermula ketika beredar video Muhammad Ghifari Akbar ini sedang mengaji di trotoar Jalan Braga, Bandung. Dan kita juga ingin mengetahui kisah selengkapnya dan kita akan berbincang dengan Muhammad Ghifari Akbar atau Mas Akbar. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Akbar. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mas Akbar, ini persisnya gimana? Bisa mungkin diceritakan awal mulanya bisa berjumpa dan kemudian dijadikan anak angkat oleh almarhum?
Oke, waktu itu saya dipanggil oleh Ketua Majelis Nurul Nisa di daerah Bandung, dan katanya kata ketuanya saya boleh ke Bandung karena Syekh Ali Jabir sedang dakwah di Majelis Nurul Nisa. Dan katanya saya suruh surprise untuk Syekh Ali Jabir. Ya alhamdulillah akhirnya Akbar bisa bertemu dengan Syekh Ali Jabir. Pas bertemu itu gimana? Apakah langsung almarhum menyatakan bahwa akan mengangkat Mas Akbar langsung jadi anak angkatnya atau seperti apa? Iya betul sekali, dan saya juga dijadikan anak angkatnya oleh Syekh Ali Jabir. Apa yang Mas Akbar kagumi dari seorang Syekh Ali Jabir ini? Dan dari Akbar kagumi dengan Syekh Ali Jabir itu orangnya, beliau itu baik banget dan ramah gitu. Jadi dia nggak pernah marah-marah, tetap sabar. Jadi ya itu aja. Ada tidak pesan-pesan yang kemudian disampaikan oleh almarhum yang sampai saat ini diingat dan berbekas seumur hidup untuk Mas Akbar? Ada pesan, yaitu dia pernah berkata, katanya Akbar harus rajin belajar dan bisa hatam Al-Quran sampai 30 juz, dan Akbar juga harus bisa menjadi imam besar se-Indonesia katanya. Imam besar se-Indonesia. Jadi Mas Akbar selanjutnya akan mewujudkan pesan-pesan itu? Insya Allah saya pasti bisa. Mudah-mudahan ya Mas Akbar ya. Syekh, tahu tidak pihak keluarga bahwa almarhum ternyata mengangkat anak nih di Bandung? Ya, sudah tahu. Kita sudah kabari oleh Syekh Ali. Sudah kabarin. Atau mungkin jangan-jangan beliau memang sering Iya banyak kok, banyak. anak angkatnya banyak gitu. Banyak, Ustaz, ya? iya. Jadi bukan berarti di rumahnya ya. Banyak yang kemudian dititipkan di pesantren koleganya, dengan dibayarin, dengan dititipin itu, atau diumrohkan gitu. Gitu ya? Ya, dan ringan gitu, ringan membantu anak-anak Indonesia yang cinta sama Quran gitu. Misalkan beliau ngelihat ada anak udah hafal 1-2 juz, tapi anaknya masih kecil, itu keluarganya tuh bisa dibantu haji sama beliau. Karena dengan network dia ya, network ke kedutaan, network ke Makkah Madinah. Jadi ya anak angkatnya emang di mana-mana. Jadi bukan berarti anak angkat itu di rumah ya. Sebenarnya seperti yang kata Ustaz Yusuf, kebaikan beliau baru saya tahu ya. Setelah wafat. Yang kita tahu cuma 10% yang kita melalui TV saja. Kemarin datang seorang di rumah. Ketika beliau wafat, dia bertemu seorang wanita. Nangis dia. Karena dia tahu ini dekat sama Syekh Ali Jabir. Betul Syekh Ali Jabir wafat? Iya betul. Oke. Nangis terus. Kenapa nangis? Orang bukan Muslim, orang Hindu. Orang Hindu. Kenapa nangis? Orang itu baik, saya suka banget. Kenapa? Kenapa? Saya suka, kenapa? Pernah dia ketika ketemu ibunya sakit. Nah, ibunya sakit, Syekh Ali tahu sakit apa? Sakit ini, udah saya bantu. Dia keluarin uang semuanya ada. Kasih ibunya dan ambil kontaknya. Kalau belum cukup, nanti kontak saya. Wah, Masya Allah. Baru saya tahu, nggak ada tahu, nggak kabarin. Nggak ngeliat agama ya? Ngeliat agama. Dahsyat. Banyak sekali. Apalagi kalau saya cerita semuanya waktunya nggak cukup. Baik. Apalagi yang di luar negeri. Baru saya tahu dari kemarin yang ceritanya luar biasa. Baru semua tahu setelah beliau wafat, artinya beliau memilih jalan sunyi dibandingkan untuk bercerita banyak begitu. Ini gimana? Iya, saya tadi pagi ngeviralin di Instagram kami dengan izin Allah. Syekh Ali memuliakan orang-orang miskin yang buta, pemulung yang buta, dengan uang dan makanan pemberian yang tidak menghinakan mereka. Oke. Itu juga luar biasa tuh, karena Syekh Ali nggak ngerekam sendiri dan tidak pernah memviralkan. Itu rekaman itu keluar setelah Syekh Ali nggak ada kan. Oke.
Menarik tadi kata Syekh bahwa baru 10% kebaikan-kebaikan yang terekspos karena ternyata masih banyak, bahkan adiknya sendiri baru tahu cerita-cerita kebaikannya sekarang-sekarang begitu ya. Oke, kita juga penasaran sebetulnya metode dakwah dari almarhum itu kenapa sih sampai begitu dikagumi banyak orang. Nanti kita akan bertanya ke Kiai Haji M. Khalil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin tahu dari sudut pandang Anda, cara dakwah beliau ini seperti apa sih? Nanti kita akan ulas usai jeda tentunya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Bersatu. Yang sudah lalu, tidak perlu dipermasalahkan. Ayo kita membangun Indonesia bersama. Menjaga NKRI kita, menjaga kebersatuan kita, menjaga kebersamaan kita. Ada perbedaan, ada. Apa yang saya sampaikan tidak semua bisa terima. Boleh, itu hakmu. Beda pandangan, beda pikiran, beda otak. Saya tidak bisa maksa untuk menerima apa yang saya sampaikan. Tetapi tetap kita saling menghormati walaupun ada perbedaan di antara. Ini semua perbedaan tidak mungkin bisa disatukan. Jangan harap satu saat NU sama Muhammadiyah jadi satu. Satu pandangan, satu pemahaman. Tidak bisa. Karena itu lawan sunnatullah. Sunnatullah, Allah menciptakan manusia dengan adanya perbedaan. Kenapa tidak bisa disatukan? Karena beda otak. Dan tidak bisa jadikan manusia satu otak, satu fikiran, satu pandangan. Contoh sederhana, Imam Syafi'i belajar agama sama siapa? Muridnya siapa? Imam Maliki. Imam Maliki gurunya, tapi kok bikin mazhab sendiri? Tak pernah Imam Maliki protes. Kok selama belajar sama saya terus bikin mazhab sendiri, enak-enak sih? Tak pernah protes. Tidak pernah Imam Maliki berkata Imam Syafi'i sesat. Beda pandangan. Bahkan Anda kembali bersama kami dan langsung saja kita berbincang dengan Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah. Tadi saya sempat berbincang atau sempat menanyakan satu pertanyaan kepada Pak Kiai. Ini kan kalau kita lihat Syekh Ali Jaber sangat memahami ragam perbedaan pendapat Islam dan tradisi Muslim di Indonesia. Sehingga dalam dakwahnya ia mengambil jarak dan bersikap netral ketika membicarakan tema yang dapat memicu polemik dalam masyarakat. Ini bagaimana menurut Anda, dan juga mungkin bisa ditambahkan bagaimana Anda bisa menilai caranya almarhum berdakwah? Pertama yang beliau menjadi dasarnya berdakwah adalah ikhlas. Dari hati yang tulus, dari hati yang bersih. Makanya apa yang disampaikan itu melekat dan menghujam kepada hati masyarakat. Mungkin bahasanya sama, mungkin materinya juga lebih sederhana. Tetapi yang disampaikan oleh Syekh Ali Jabir itu lebih menghujam kepada hati masyarakat karena beliau berangkat dari hati diterima oleh hati. Yang kedua, memang beliau tahu tentang anatomi di Indonesia bahwa kita sangat beragam dan perbedaan tak mungkin dihindarkan. Sehingga beliau juga memilih jalan netral, mendukung kebaikan. Jadi dia bukan netral dalam arti tanpa sikap, tapi bersikap kepada apa yang itu benar. Dan yang paling penting juga adalah beliau selalu mendukung program-program kebaikan. Cinta NKRI itu tulus dari hati yang paling dalam. Makanya apa yang menjadi program pemerintah, siapapun pemimpinnya, beliau mendukung ketika itu untuk kemaslahatan. Tetapi juga ketika itu ada sesuatu yang perlu dikoreksi, beliau juga menyampaikan kritiknya. Nah, yang juga bagian dari yang membuat kita mengangkat derajatnya beliau di mata kita semua, karena beliau rendah hati. Satu kejadian tahun 2015 lalu, bulan September, dari sebelumnya beliau ada polemik ya, tentang ibadah kurban yang satu kambing cukup untuk satu keluarga. Dan beliau dengan aksen Arab Saudi barangkali menyampaikan hal yang disalahpahami oleh masyarakat berkenaan dengan pemahaman Islam secara turun-temurun. Nah, karena bicara seperti itu tersinggung. Beliau dituduh Wahabi, beliau dituduh orang yang radikal, menghina Indonesia, macam-macam. Akhirnya beliau menghubungi saya untuk datang ke MUI untuk membicarakan hal itu.
Dan beliau menyampaikan sampai dia misalnya menerima sendiri tahun 2015 itu, dia menyampaikan saya minta maaf. Dan saya sudah buat draft tertulis mohon maaf kepada umat Islam melalui MUI. Saya bilang, kenapa saya langsung minta maaf? Kan antum bisa berdebat karena ini masih wilayah khilafiyah. Apa yang beliau sampaikan almarhum, saya tidak ingin berdakwah menimbulkan kemungkaran. Saya tidak ingin bikin kegaduhan. Maka maksadahnya itu lebih besar daripada dakwah itu sendiri. Cukup saya minta maaf kepada umat Islam melalui MUI dan mohon saya dibimbing oleh MUI. Dan seringkali beliau juga dalam interaksi kami, beliau tuh bertanya, saya yakin beliau sudah tahu jawabannya, tapi bertanya untuk bahasa orang Jawa, ngewongke orang lain. Ngewongke. Nah, rendah hati, tidak merasa lebih hebat dari yang lain, lalu selalu memberikan hal-hal yang inspiratif kepada orang lain, penghargaan itu barangkali kerendahan hati, itu metode itu yang berangkat dari hati yang dimiliki oleh beliau, sehingga apa yang disampaikan meskipun sederhana, tidak muluk-muluk, tidak menggunakan dalil-dalil yang tinggi, tetapi cukup membekas, menghujam kepada hati masyarakat. Oke, ikhlas, rendah hati, ngewongke orang lain begitu ya. Pak Kiai, ada juga beberapa pendakwa yang cenderung melontarkan tuduhan bid'ah, sesat, dan bahkan menyebut kafir pada sesama muslim hanya karena perbedaan pemahaman sehingga mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia. Kalau tadi saya dengar cerita dari sang adik bahwa beliau sangat dikagumi bahkan oleh seorang umat beragama yang lain gitu ya. Nah, menurut Anda bagaimana sebetulnya ke depannya mungkin para pendakwa bisa mengambil sisi-sisi positif dari almarhum nih, Pak Kiai? Ya, karena beliau memang meniru atau menteladani sifat Rasulullah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Jadi lintalakum. Jadi harus lemah lembut. Bukan berarti tidak tegas, tapi lemah lembut. Menyampaikan sisi baik. Karena mungkin orang-orang nggak membaca ayat Al-Quran, tidak membaca hadis, tapi membaca dari sikap kita. Cara kita menyampaikan. Oleh karena itu, saat kami itu bersama-sama sering dakwah bareng, satu pentas, satu panggung, satu televisi, itu yang menjadi kesepakatan kita. Kalau kita ceramah di televisi, jangan sampai menyinggung perbedaan yang itu menimbulkan perpecahan. Kalau toh ada masalah khilafiyah, sebutkan dari semuanya. Tapi kalau umpamanya berkenaan dengan waktu yang tidak cukup durasinya, jangan menyebut masalah khilafiyah, karena itu akan menimbulkan salah paham di masyarakat. Nah, kesepakatan kita bersama seperti itu adalah juga ide dari beliau, artinya bagian dari pendapat beliau. Menurut kami, bagian dari yang kami juga rumuskan dalam pedoman dakwah Majelis Ulama Indonesia, diantaranya adalah jangan sampai dakwah itu adalah menimbulkan keonaran, jangan sampai merendahkan yang lain, jangan sampai dakwah itu mencaci maki antara satu dengan yang lain, karena itu adalah hilang dari akhlaknya sebagai pendakwah. Baik, terima kasih Pak Kiai telah berbagi atau sharing bersama kami di program khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Yusuf Mansur, kita lihat almarhum ini sangat jauh dari caci maki, sangat jauh dari kalimat-kalimat keras begitu ya. Ini apa yang kemudian, apakah ini bisa yang membuat beliau ini bisa diterima oleh umat muslim di Indonesia yang plural? Pertama, hati-hati juga ketika kita mengucapkan kalimat itu. Jangan sampai kita ada sedikit kesel juga sama yang suka nyaci maki. Hati-hati. Nggak boleh juga kita. Misalkan gimana caranya supaya kita jangan sampai kayak tetangga yang ono. Jadi kita jadi ngomongin yang ono juga. Saya selalu ingetin hati-hati juga gitu. Jadi jangan sampai kita merasa kita ini udah baik dengan begini. Nggak boleh juga gitu. Nah, ini yang saya lihat dari Syekh Ali bahwa dia nggak pusing gitu dengan maaf ya, dengan perbuatan orang, dengan pandangan orang gitu. Yang dia lakukan adalah dakwah yang kita biasa kenal dengan dakwah bilhal ya saya. Jadi dakwah dengan perbuatan itu. Itu yang membuat ada kesesuaian antara omongan dengan karakter. Karena ada orang kali kayak saya gitu ya, suka ngomong tapi nggak sesuai gitu. Ayo olahraga, tapi gue aja tidur. Ayo perhatiin makan, gue banyak makan. Nah, Syekh Ali itu enggak gitu. Saya lihat ada kesesuaian itu yang jadi wangi gitu. Jadi omongan tuh wangi. Kan yang ditakutkan oleh para guru itu kan ketika para pendakwa model saya misalnya,
itu tidak sesuai dengan yang didakwahkan. Akibatnya apa? Nggak ada yang dengar. Nggak ada yang dengar. Saya pernah ditegur sama santri, Kiai, kok Kiai Senin nggak puasa gitu. Untung kita punya jawaban. Jawaban kita begini, saya kan udah dulu waktu jadi santri. Gantian dong. Tapi kan kita jadi malu ya. Gitu saya. Oke, baik Ustadz dan juga Syekh, nanti kita tentunya akan sambung lagi berbincang di program ini. Dan pemirsa, kalau kita lihat memang keteladanan agaknya sulit saat ini ditemukan di Indonesia, khususnya akhir-akhir ini. Nanti kita juga akan tersambung juga dengan narasumber yang lain, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita tahu bagaimana beliau ini adalah seorang ulama yang lurus, yang mendedikasikan hidup dan dakwahnya untuk mencetak dan mendidik generasi hafid dan hafidhul Al-Quran. Beliau adalah teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan yang sementara ini. Beliau adalah ulama yang selalu menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin. Mari kita lanjutkan syiar dan dakwah mereka dengan terus menyebarkan ajaran Islam yang menyejukkan dan menenangkan. Anda sudah kembali bersama kami dan sudah bergabung bersama kami Ustadz Das'ad Latif yang bergabung dari Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita bicara keteladanan agaknya sulit ya ditemukan di Indonesia akhir-akhir ini. Anda sendiri melihat apalagi yang tauladan yang bisa kita tauladani dari sosok almarhum nih Ustadz? Alhamdulillah, pertama sekali saya mohon maaf tidak bisa tampil secara Zoom karena saya lagi di lokasi bencana, sinyal tidak terlalu mendukung untuk live. Ya. Oke. Saya mengenal almarhum guru kita Syekh Ali Jaber kurang lebih 5 tahun yang lalu. Waktu itu iktikaf akbar di Masjid Agung Sunda Kelapa, malam 27 Ramadan. Biasanya sampai sekarang malam 27 Ramadan di Masjid Sunda Kelapa itu ada 3 penceramah. Saya satu di antaranya dan beliau. Kemudian beliau juga kemudian mimpin salat lain. Nah, pertama kali saya ketemu beliau, kekaguman saya, setelah saya diberitahu bahwa beliau orang Madinah, niat untuk tinggal ke Indonesia dan alhamdulillah bisa menjadi warga Indonesia. Yang ada di benak saya, umumnya kita orang Islam malah mau pindah ke Madinah sebagai kotanya Rasulullah, bahkan bercita-cita wafat di Madinah. Oke. Tidak sedikit umat Islam Indonesia ke tanah suci, haji dan umroh usia senja dengan harapan mudah-mudahan bisa wafat di Madinah. Tapi Syekh Ali Jaber berbalik, memilih menjadi warga negara Indonesia dan berwasiat untuk dimakamkan di tanah Indonesia. Itu tentu sesuatu semangat dakwah yang tidak semua mubalik memilikinya. Yang kedua, kekaguman saya kepada beliau, cepat sekali beradaptasi dengan dakwah Hasanah Indonesia. Baik. Ini aktivis dakwah dan hidup dengan sehari-hari dengan dakwah. Madinah dengan Indonesia punya hasanah dan kultur yang dakwah yang berbeda. Tapi alhamdulillah Syekh Ali Jaber begitu cepat beradaptasi sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama
punya pondok, punya komunitas tersendiri, dan Baik. punya jamaah yang cukup banyak. Baik. Ya, Ustadz, kami akan menampilkan quote atau kata-kata kuat yang kemudian pernah diutarakan oleh almarhum. Ini adalah mungkin bisa disaksikan oleh pemirsa. Ini quote-nya seperti ini, Ustadz. Belajarlah mengenal Islam dari Islam itu sendiri, jangan dari perilaku orang. Saya sendiri belum tentu menjadi contoh, tirulah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Anda bisa mengomentari quote dari Syekh Ali Jaber ini? Ya, ini tentu sangat mendidik. Bukan hanya untuk non-muslim, tetapi kita sendiri muslim kadangkala tidak memahami pernyataan ini. Baik. Kita ngefans terhadap satu ulama. Kita kagum betul kepada seorang dai. Nah, dai ulama zaman sekarang ini kan juga manusia biasa. Bisa khilaf, bisa tersalah, dan pada saat khilaf itu, kebaikan yang pernah ditanamkan oleh mubalik ini bertahun-tahun ternyata hilang dalam sekejap. Baik. Nah, perlu disampaikan bahwa dalam Islam itu tidaklah berlaku pepatah yang mengatakan kemarau setahun hilang dalam hujan sehari. Kalau ingin belajar agama, ingin mendalami Islam, jangan lihat mubaliknya, jangan lihat sosoknya, tapi kenali dan dalami ilmu kitabnya, yaitu Quran dan hadis. Baik. Baik, terima kasih Ustadz Das'ad Latif telah bergabung bersama kami langsung dari Sulawesi Barat. Kita ke Syekh. Syekh, tadi ada satu kekaguman dari Pak Ustadz tadi ya, mengatakan bahwa banyak orang yang dari sini hijrah ke Madinah, tetapi kemudian beliau malah kemari ya. Hijrah ke sini. Itu kenapa waktu itu sampai kemudian memutuskan bahkan sampai menjadi warga negara Indonesia? Mungkin bisa diceritakan nih, Syekh. Itu kalau mau cerita itu panjang sekali. Panjang, mungkin bisa dipersingkat sedikit. Sebenarnya kita punya asal dan keluarga besar di Indonesia. Lalu hore sini, Pak. Iya. Pemirsa mungkin nggak tahu. Iya, mungkin banyak yang belum tahu. Tapi kalau tahu alasannya apa, mungkin mereka sudah jelas. Sebenarnya berarti ada darah Indonesia sebenarnya. Itu ada keluarga besar di Lombok. Juga ada di Cirebon, di Banyuwangi, banyak itu sekali. Di awal beliau hijrah karena ada keluarga di Lombok. Dulu mereka tinggal di Madinah. Keluarga besar Ali Jaber juga. Keluarga besar Ali Jaber, mereka tinggal di Madinah dekat kita. Terus beberapa tahun mereka pindah ke Lombok, pulang ke Lombok. Subhanallah, qadarullah, Syekh Ali Jaber silaturahimi kepada keluarganya. Qadarullah juga dia menikah sama anaknya di situ. Dari situ mulai. Sebenarnya di awal tidak ada rencana atau niat kita semuanya pindah ke Indonesia. Tidak ada sama sekali. Syekh Ali sendiri belum ada niat atau rencana tahun besok kita pindah ke Indonesia. Tapi qadarullah subhanahu wa ta'ala. Itu ceritanya dia di awal nikah. Subhanallah, mulai imam di Lombok, setelah Lombok dia pindah ke, subhanallah, dia ajak imam di Sunda Kelapa, ketemu Ustaz Yusuf Mansur waktu itu. Ustaz Yusuf Mansur diajak di TV, dari TV subhanallah mulai viral. Itu dari situ Syekh Ali ajak kita. Setiap tahun dia ajak saya di Madinah setiap tahun imam, dan juga sebelumnya saya mendakwah juga di luar negeri, tapi Indonesia belum. Selalu diajak, kapan ke Indonesia, kapan di Indonesia. Apa yang waktu itu diceritakan oleh almarhum kepada Anda tentang Indonesia? Satu aja, beliau berkata apa? Umat Islam di sana butuh Anda lebih besar, lebih penting daripada umat Islam di Indonesia. Itu yang membuat beliau menetap di Indonesia. Karena umat Islam butuh antum, dia berkata butuh saya, Syekh Muhammad Jabir dan lain di Indonesia, lebih baik daripada antum di Madinah. Anak bilang Madinah kan lebih baik. Kata dia, Syekh, antum sudah tahu sirah secara sahabat Rasulullah. Sahabat yang paling banyak di mana? Di Madinah atau di luar? Saya tahu di luar. Kenapa? Untuk menyebarkan agama, dakwah. Ayo, bismillah. Saya yakin kalau antum datang di Indonesia gak mau pulang lagi, kata beliau. Iya. Benar, tidak mau pulang lagi. Sekarang sudah jadi WNI juga begitu ya. Alhamdulillah, ya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa, jujur saja. Syekh Ali orang sederhana,
agamanya juga sederhana, jujur saja, tetapi punya impian dan hati yang cukup kuat. Niat-niat, subhanallah. Itu saya ingat ada cerita dari tabi'in bahwa Abu Bakar As-Siddiq, ini misal contoh walaupun kita jauh dari mereka, ma sabaqakum bi kathrati salatin wala siyam. Sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq itu bukan lebih baik daripada kalian atau karena dia punya amalan lebih besar dari kalian, tidak. Walakinnahu bil iman, karena iman dalam hatinya. Jujur saja Syekh Ali saya tahu lebih dekat itu orang biasa, tetapi niat-niat dan hatinya luar biasa. Kita ke Ustadz Yusuf Mansur. Saya sempat mengutip beberapa statement dari sosial media begitu ya. Begini minta komentarnya juga dari Ustadz Yusuf Mansur. Ini terkadang publik kesulitan untuk memilah mana sikap yang didasarkan pada ajaran Islam dan mana yang didasarkan pada premanisme. Jauh karena tiadanya keteladanan umat, tidak dapat membedakan mana ulama, mana provokator, mana pendakwah, dan mana selebriti. Bagaimana menurut Ustadz Yusuf Mansur dengan melihat keteladanan dari almarhum ini? Semua yang dihadirkan oleh Allah itu sesungguhnya bukan ujian buat mereka, tapi ujian buat kita. Misalkan ketika kita dapat tetangga yang rese banget, sesungguhnya itu ujian buat kita bagaimana menyikapinya. Jadi kalau bisa teman-teman fokusnya kepada diri sendiri, sehingga kita juga tidak menilai orang lain. Karena Allah tidak pusing seperti almarhum gitu ya. Karena Allah menjadikan mereka itu alat untuk menguji kita. Jadi kalau ada orang salah, orang kemudian apalagi salahnya menurut kita, dan kemudian kita melakukan kesalahan yang sama seperti yang mereka lakukan, ya berarti kita sama saja. Baik, terakhir Syekh, saya ingin bertanya kepada Anda, siapa yang akan meneruskan rencana-rencana dari Syekh Ali Jaber yang sudah dan maupun yang belum selesai? Allahul musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Beliau ini insyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Jujur saja banyak jemaah yang ini minta dari saya melanjutkan impian-impian dan cita-cita beliau. Ya, tapi saya sudah bilang, ya insyaallah ya, niat saya insyaallah kita melanjutkan. Apa sih cita-cita beliau? Itu luar biasa, banyak sekali. Salah satunya yang tadi disampaikan, bagaimana kita jangan terlalu sibuk dengan orang lain, sibuk sama dirinya sendiri. Ada konsep, mari perbaiki diri. Mari perbaiki diri. Yang kita rencana memulai, rencana di tahun ini kita ada program, mari perbaiki diri. Kenapa? Karena banyak di antara jemaah, termasuk kita sendiri, selalu kita sibuk sama orang lain, nilai orang lain, kesalahannya mana, kebaikannya cari. Tahu kenapa? Karena kita belum bersih hati kita. Jangan sampai kita sibuk dengan orang lain. Itu salah satunya. Masih banyak sekali. Yang terutama cita-cita beliau menciptakan 1 juta hafiz Quran di Indonesia. 1 juta hafiz. Itu ya insyaallah kita sama Ustaz Yusuf Mansur dan para ulama insyaallah kita melanjutkan, insyaallah meneruskan biiznillah. Baik, terima kasih Syekh dan juga Ustaz Yusuf Mansur telah sharing bersama kami pada malam hari ini, dan pemirsa demikian perbincangan inspiratif kita pada malam hari ini. Saya Ade Mulia atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV,